harap kalian dan juga Bapak Ibu di rumah dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang bahagia, dan juga semangat untuk belajar bahasa Inggris. Alhamdulillah, meskipun situasi sedang seperti ini, kita masih tetap bisa belajar bersama. Sebelumnya, Miss ingin meminta maaf dulu kepada kalian karena pertemuan yang sebelumnya Miss tidak bisa bertemu kalian karena ada error di video pembelajaran yang sudah Miss buat dan tidak bisa Miss publish. Jadi Miss nebeng ke kelasnya Miss Erna. Jadi kalian kemarin kenalan dulu sama Miss Erna, nggak apa-apa ya. Tapi apa yang Miss sampaikan dan Miss Erna sampaikan itu sebenarnya sama. Dan hari ini akhirnya Miss bisa welcoming you, mengucapkan selamat datang kepada kalian yang sudah masuk ke SMP Negeri 20 Surakarta di kelas bahasa Inggris. Yeay, udah besar sekarang, udah SMP ya. Oke, anak-anak, it's time for us to study English. Welcome to English time. Tapi sebelum kita mulai pelajaran, Miss harap kalian kan sudah rapi ya, sudah mandi pasti. Jadi Miss harap kalian duduk tegak sekarang. Jangan rebahan ya, kalian duduk tegak. Kalian siapkan buku paket dan juga buku catatan serta bolpen. Nah, buku catatan, bolpen, dan juga buku paket bahasa Inggris yang ini. Oke? Nah, nanti selama pelajaran kalian akan memerlukan 3 buku ini. Sudah siap atau belum? Kalau belum tidak apa-apa, kalian bisa jeda dulu video ini, kemudian kalian ambil bolpen, buku, dan juga buku paketnya. Setelah kalian sudah siap, kalian bisa lanjutkan lagi video dari Miss Tias. Oke? Oke, semuanya sudah siap, bukunya sudah ada, bolpennya sudah ada. Kalau sudah, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini. Hari ini kita mau ngapain ya? Hari ini kita punya 2 agenda utama. Yang pertama adalah review materi yang kemarin, dan yang kedua kita akan membahas topik 1 di semester ini. Review materi dulu ya. Yuk. Review materi itu apa ya? Review materi adalah mengingat. Jadi kita akan mengulang lagi materi yang kemarin sudah disampaikan oleh Miss Erna. Kemarin Miss Erna udah menyampaikan apa aja, ayo? Sudah menyampaikan KKM sudah ya, penilaian. Terus materinya apa aja? Yang Miss Erna sampaikan sama dengan yang akan kita pelajari. Jadi sama aja Miss Erna dan Miss Tias. Kemarin topiknya apa ya? Topiknya kita akan membahas 2 hal. Yang pertama adalah pengenalan atau introducing. Dan yang kedua, nanti kalian akan mengenal nama-nama benda, jumlah, dan sebagainya. Hari ini kita akan membahas tentang topik yang pertama. Tapi sebelum itu, ada beberapa tambahan yang ingin Miss Tia sampaikan di kelas bahasa Inggris Miss Tia, yaitu kelas 7A dan B. Kemarin belum disampaikan oleh Miss Erna. Di kelas bahasa Inggris ini, nanti kalian akan membutuhkan 2 buku tugas dan 1 buku catatan. Dan Miss Tia harap nanti buku tugas kalian, juga buku catatan kalian sampuli seperti ini. Sampul coklat, kemudian kalian beri nama, kelas dan absen, kemudian kalian sampuli sampul plastik seperti ini. Mau yang sebesar ini atau buku yang biasa, mau yang isinya 38 atau 58, itu monggo terserah kalian. Yang penting Miss Tia harap biar rapi, kalian sampuli sampul kertas dan juga sampul plastik. Gitu ya. Bisa dipahami? Oke, Miss rasa kalian sudah cukup paham. Tambahan yang selanjutnya adalah nanti selama proses pembelajaran bahasa Inggris dengan Miss Tias, kita akan menggunakan video pembelajaran seperti ini. Nanti ada juga materi PowerPoint, yaitu presentasi dari Miss Tias. Nanti ada lembar kerja yang akan Miss Tias sampaikan saat waktunya nanti tiba. Dan juga kita akan menggunakan buku paket. Buku paket bahasa Inggris yang sudah kalian pinjam dari perpustakaan. Oke, Miss Tias rasa ini saja tambahan dari Miss Tias. KKM-nya sama, kita 75, dan juga nanti penilaiannya ada keterampilan, ada pengetahuan, dan juga sikap. Itu materi review materi yang perlu Miss Tias sampaikan. Jadi tambahannya adalah
buku dan juga proses pembelajaran. Selain itu sudah Miss Erna sampaikan. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke materi pelajaran kita yang pertama, yaitu tentang topik 1. Kemarin sudah disampaikan oleh Miss Erna kalau kita akan belajar tentang topik yang pertama, yaitu pengenalan atau introducing self, dan juga yang kedua mengenal nama-nama benda, jumlah benda, dan sebagainya. Nah, kita belajar dulu yang topik pertama, yaitu introducing self. Ini dia. Oh ya, di buku paket kalian bisa buka halaman 21 nanti setelah kalian menonton video ini. Itu ya. Jadi untuk saat ini kalian perhatikan dulu penjelasan dari Miss Tias. Nanti kalau videonya sudah selesai, kalian buka lagi buku paketnya gitu ya, biar nggak bingung. Alright. Oke, let's go. Topik pembelajaran di topik 1 adalah It's Me. Apa itu It's Me? Kalian pasti pernah tahu waktu SD diminta untuk memperkenalkan diri, baik dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Sudah ada yang belum? Sudah ada yang pernah? Kalau belum nggak apa-apa. Kalau sudah pernah ya nanti kita belajar lagi biar tambah pintar lagi. Nah, di It's Me ini, Introducing Self ini, kita akan belajar gimana sih caranya memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Oke, memperkenalkan diri nanti seperti yang sudah kalian lihat di sini, kita akan belajar pertama tentang identity, identitas kita, mulai dari nama, tempat tinggal, asalnya dari mana, itu nanti kita akan belajar hari ini. Kita akan belajar identity. Selain itu, kita juga akan belajar hobi. Hobi udah pasti tahu toh, kalian pasti punya hobi. Kemudian what do you like? Apa sih yang kamu suka? Contohnya kamu suka es krim rasa coklat, contohnya kayak gitu. Tapi kamu nggak suka ayam geprek, contohnya kayak gitu. Nah, selain itu kita juga akan belajar tentang family member. Udah pernah belum waktu SD? Ayah itu bahasa Inggrisnya apa, ibu bahasa Inggrisnya apa gitu. Kita akan belajar itu. Tapi khusus untuk hari ini kita akan mulai sedikit demi sedikit. Kita akan mulai dari identity. Bagaimana cara kita memperkenalkan diri. Selain memberikan informasi, kita nanti juga akan belajar bagaimana cara menanyakan. Jadi nanti kita bisa membuat dialog. Tidak hanya memberitahu saja, tidak hanya memperkenalkan diri saja, tapi kita juga akan belajar bagaimana cara menanyakan identitas orang lain. Oke, sudah siap masuk ke materi identity? Siap ya? Oke, kita lihat dulu contohnya. Cara memperkenalkan identity adalah seperti ini. Hello, my name is Nurania Cahyani Tias. You can call me Tias. I'm from Magelang, Central Java. Now, I live in Surakarta. I live in Kecamatan Jebres on Jalan Surya, precisely at Jalan Surya number 3. Oke, dari contoh itu apa aja tadi yang disebutkan? Yang pertama, my name is Nurania Cahyani Tias, berarti itu nama. Kemudian I'm from itu bukan alamat ya, tapi origin atau asal. Asalnya Miss dari Magelang. Ada yang tahu Magelang nggak? Borobudur, ya, satu kota dengan Candi Borobudur, satu kabupaten. Nah, selain I'm from, tadi ada I live. I live in. Live artinya tinggal. Jadi alamat rumahnya sekarang di mana? Gitu. Jadi, untuk memperkenalkan diri, identity kita yang pertama adalah nama atau name. Yang kedua adalah asal atau place of origin. Dan yang ketiga adalah home address. Nah, di home address nanti kalau kalian memperhatikan, tadi Miss Tias bilang in Surakarta, in Jalan Surya atau Surya Street, on Jalan Surya, at ada nomornya. Nah, nanti kita akan belajar in, on, at. Tapi yang pertama-tama Miss Tias ingin menyampaikan dulu materi tentang nama. Alright, untuk menyampaikan nama yang sudah Miss Tias berikan tadi, contohnya adalah my name is. Tapi kalian boleh bilang I am Nurania Cahyani Tias. Itu juga boleh. My name atau I am sama-sama
Benar, itu biasanya diikuti nama lengkap. Nah, selain itu, kalau kalian ingin menyebutkan nama panggilan kalian, itu bisa disampaikan kalimat yang ini. You can call me. You can call me Tias. My name is Nurania Cahyani Tias and you can call me Tias. Gitu. Nah, di materi nama ini, Miss Tias penasaran nih. Kalian semua hafal enggak alfabet? Sudah bisa cara mengeja alfabet dalam bahasa Inggris? Pasti udah bisa lah. Kalian di SD pasti udah pinter-pinter ya. Kalau semisal ada yang lupa-lupa dikit nggak apa-apa. Kita nanti belajar bareng-bareng. Namanya juga masih belajar, masih salah-salah dikit nggak apa-apa lah. Kenapa sih Miss kok kita harus belajar huruf? Kan kita udah nggak TK. Ya nggak apa-apa. Karena seperti ini. Saat kalian memperkenalkan diri, terkadang ada pertanyaan seperti ini. Can you spell your name? Apa maksudnya can you spell your name? Can you spell your name maksudnya adalah bisakah kamu mengeja namamu? Begitu. Contohnya nih, my name is Nurania Cahyani Tias, you can call me Tias. Tias pakai Y, tapi ada juga orang yang berpikir pakai I. Nah, makanya ada beberapa yang menanya, can you spell your name? Bisa dieja nggak namanya? Nah, nanti Miss Tias akan menjawab seperti ini. My name is Nurania Cahyani Tias. You can call me Tias. It is T-Y-A-S. Tias. Seperti itu. Jadi, orang-orang yang perlu mencatat nama kamu dengan benar tidak salah. Apalagi untuk nama-nama yang unik dan indah, yang biasanya menggunakan huruf-huruf yang spesial, yang urutannya indah. Nah, itu biar tidak salah gitu. Itulah kenapa kita harus tahu how to spell gitu. Oke ya, itu untuk nama. Ada pertanyaan? Semua paham? Kalau ada pertanyaan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar di bawah video ini, atau bisa juga langsung chat Miss Tias. Oke, itu tadi untuk nama. Kalian bolehlah belajar spelling your name. Boleh nama panggilan, boleh juga nama lengkap. Kalian boleh belajar bersama bapak atau ibu di rumah, atau kakak di rumah, atau belajar sendiri, direkam sendiri, dicek sudah benar atau belum gitu. Itu top banget lah kalau yang mau belajar kayak gitu. Sip, Miss Tias acungin 2 jempol. Oke, itu tadi nama. Setelah nama tadi apa ya? Identity. Ada yang ingat? Nama lalu I'm from namanya place of origin. Place of origin atau asal. Asalnya dari mana? Nah, untuk mengatakan saya berasal dari, kita bisa menggunakan 2 kalimat ini. I'm from. I am from. Saya dari titik-titik. Dari mana? Biasanya kota, kalau tidak provinsi atau bahkan negara. Nah, yang selanjutnya selain I am from, kita juga bisa pakai I come from. Saya berasal dari itu. Artinya sama, hanya kita punya pilihan mau pakai yang mana. I am from boleh, I come from boleh, tapi jangan dicampur. I am come from gitu, jangan. Ya, kepenuhan nanti. Pilih aja salah satu. Gitu. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya I am from Magelang, Central Java. Saya dari kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Gitu. Nah, bisa juga I come from Surakarta. Titik. Itu aja juga boleh. I am from South Korea. Gitu boleh juga. Oke, sampai sini place of origin gampang toh? Nama sudah, place of origin juga sudah. Nah, yang terakhir tadi untuk introducing ourselves, yang identity kita perlu alamat ya. Biasanya kalau kita mengenalkan diri itu kan nama, kalau di kelas itu ya nama, lalu asalnya dari mana, kemudian alamat. Nah, alamat ini ya bisa kalian lihat di sini ada 3 jenis. Yang pertama adalah I live in, I live on, I live at. Ya, di sini ya. Apa bedanya Miss? Harus pilih yang mana? Nah, kalau tadi kalian itu bisa memilih salah satu. Kalau yang ini kalian tidak diperuntukkan untuk memilih. Ada penjelasannya masing-masing. Kenapa harus ada I live in?
kenapa kok harus ada I live on? Kenapa harus ada I live at? Sebelum Miss Tias menjelaskan, nah ini Miss Tias beri dulu contohnya. Yang pertama adalah now I live in Surakarta. Kemudian I live on Surya Street. Yang terakhir adalah I live at Surya Street number 3. Can you find the difference? Bisa kamu cari perbedaannya enggak? Ayo coba Miss tunggu. Sudah bisa? Ada yang tahu perbedaannya apa? Ya, Miss Tias nggak bisa lihat kalian menebak atau tidak, tapi ya Miss Tias percaya kalian lah, kalian tidak akan ngacangin Miss Tias. Nah, jadi perbedaannya yang pertama, setelah katanya itu, ya I live in di situ Surakarta. Setelah I live on di situ Surya Street, nama jalannya. Dan yang terakhir I live at, jalan Suryanya sama, Surya Street, tapi ada angkanya. Nah, terus kenapa sih harus dibedakan seperti itu? Kenapa nggak semuanya sama, Miss? Ada penjelasannya. Ini dia penjelasannya. Alright students, ini adalah penjelasan perbedaan antara in, on, dan at. Sebelumnya Miss Tias ingin menyampaikan dulu, hari ini akan ada banyak materi yang Miss Tias sampaikan ke kalian. Kalau kalian merasa Miss Tias terlalu cepat ngomongnya atau membingungkan, tidak apa-apa. Video ini bisa kalian play atau mainkan berulang sebanyak yang kalian mau. Kalau kalian masih pengen nyatet tapi kok Miss Tias ngomong terus, di jeda aja, di pause aja. Nah, kalian jeda, kalian pause, kalian catat dulu. Kalau sudah selesai mencatat, kalian play lagi. Itu boleh banget. Jadi tidak harus kalian mendengarkan Miss Tias terus sampai akhir, tapi kalian tidak dapat apa-apa, jangan kayak gitu ya. Kalau kalian mau nyatet dulu, ya udah di pause dulu, nggak apa-apa. Gitu. Itulah senangnya belajar dari rumah. Makanya kalian jangan main. Kalau waktunya belajar, belajar aja. Di luar banyak virus, jadi di rumah aja ya. Oke, back to laptop. Kita langsung lanjut lagi ke materi in, on, dan at. Apa sih bedanya in, on, dan at? In, on, dan at dipakai untuk waktu dan juga untuk tempat. Waktu, pertama dari kalian bisa lihat deh, di sini ada lingkaran, 3 lingkaran. Dari yang besar, mengecil, dan yang paling kecil adalah at. Kenapa seperti itu? Karena begini, in ini untuk area yang luas. Jadi kalau untuk waktu itu digunakan untuk tahun, tapi kalau place itu digunakan untuk kota. Itu kota atau negara. Jadi yang luas gitu ya, luas. Nah, oh ya, di materi ini kalian boleh mengesampingkan dulu yang time atau yang waktu karena kita akan fokus ke place-nya. Tapi sekalian aja Miss Tias sampaikan. Jadi kalian juga bisa dapat pengetahuan yang lebih luas lagi. Itu tadi yang in untuk area yang luas ya, negara atau kota, atau untuk waktu itu tahun. Kemudian yang selanjutnya adalah lingkaran yang lebih kecil daripada yang in, yaitu on. On itu area yang lebih spesifik. Contohnya jalan. Jalan itu kan udah spesifik ya, lebih kecil dari negara, apalagi kota, lebih kecil juga dari kecamatan. Oh ya, kalau kalian pengen kecamatan gimana, Miss? Kecamatan masuknya yang in. Ya, yang in. Jadi kalau yang sudah spesifik itu masuk yang on. At itu lebih kecil lagi. At itu untuk jalan tapi ada nomornya. Nah, kalau di kota-kota itu kan biasanya ada jalan terus ada nomornya. Sekolah kita itu Jalan Surya nomor berapa? 155. Nah, itu jadi at Surya Street number 155. Kalau mau cuma Surya Street pakainya yang on. Kalau cuma mau bilang kecamatan Jebres pakainya yang in. Sampai sini paham? In yang areanya besar diikuti dengan on yang lebih spesifik, kemudian yang lebih spesifik lagi, lebih kecil lagi itu at. Kalau waktu dari tahun itu in, kemudian tanggal atau hari itu on, kemudian at itu jam. Gitu. Jadi kalian bisa membayangkan ya, besar,
kecil ke kecil. Sampai sini sudah paham belum? Kalau belum paham, kalian boleh ulang part ini atau kalian pause dulu, kalian baca dulu keterangan yang sudah Miss Tia sampaikan di sini. Kemudian kalian catat. Baru kalau sudah paham, kalian bisa melanjutkan video ini. Alright, my beloved student, itu tadi in, on, dan at. Sudah paham ya? Oke, ilmu itu kalau tidak dituangkan dan hanya ada di sini nanti lama-lama lupa. Jadi kita latihan. Sebelumnya Miss Tias bantu ingat dulu. Kalau mau memperkenalkan diri, menyampaikan identitas diri, apa aja tadi yang pertama? Name atau nama. Boleh pakai my name, boleh pakai I am gitu. Nah, terus dilanjutkan place of origin, kemudian address. Address itu lebih lengkap dengan in, on, dan at. Latihannya seperti apa? Oke, cus. Ini dia latihannya. Yang pertama, name. Di situ sudah ada name, name-nya Denanda. Kemudian place of origin. Di situ apa? Central Java. Aduh, maaf ya Miss Tia, lihatnya di sini, kalian lihatnya di sini ya. Kemudian home address, sudah ada home-nya, sudah ada street-nya, sudah ada kecamatan, dan sudah ada city. Aduh, maaf ya, Miss Tia agak lelah jadi belepotan dikit, nggak apa ya, nggak apa ya. Oke, itu, yuk latihan dulu yuk. Sudah ada nama, sudah ada place, sudah ada home address. Gimana tadi kalau nama? Ya ditulis dulu, kenalan, pura-pura juga ya. Coba ditulis kalau datanya seperti ini, cara memperkenalkan dirinya gimana? Kan Miss Tia nggak bisa dengar kalau kalian mengucapkan. Jadi kalian tulis di buku tugas ya. Kalian tulis latihan introducing gitu. Nah, ditulis dulu ini soalnya. Boleh kalian pause atau kalian jeda, terus kalian tulis dulu soalnya. Oke. Setelah sudah menuliskan soalnya, kalian tulis cara memperkenalkan diri sesuai dengan contoh yang tadi Miss Tia sudah sampaikan, yang contohnya Miss Tia tadi dengan data ini. Gitu. Yang terutama yang agak sulit ya, yang agak sedikit membingungkan itu yang address. Coba kalian latihan dulu. Ini mana nih yang pakai in, mana yang pakai on, mana yang pakai at. Gitu. Oke. Ayo, semangat cepat. Kalian kerjakan dulu, Miss Tia tunggu. Sudah? Sudah ya? Oke. Kalau sudah, Miss Tia percaya kalian loh. Jadi kalian jangan bohongin Miss Tia. Sudah ya? Oke, kalau sudah kalian cek jawaban kalian sudah sesuai belum? Ini kuncinya. Tada. I am Denanda, I am from Central Java. I live in Surakarta in Kecamatan Jebres. I live on Semangka Street. To be precise itu maksudnya precisely. Kalau kalian tadi Miss Tia lupa belum menyampaikan yang to be precise atau precisely, itu tepatnya gitu. Ngedine gitu ya kalau bahasa Jawa itu. To be precise. Kalau belum kalian kasih to be precise untuk saat ini nggak apa-apa karena kesalahan Miss Tia tadi lupa. Oke, at 7 Semangka Street. Jadi I am Denanda itu namanya. Kemudian I am from Central Java itu place of originnya. Kemudian alamatnya yang dapat in di situ yang paling luas Surakarta. Kemudian setelah itu selain Surakarta apalagi yang luas lagi? Kecamatan Jebres. Kemudian yang lebih spesifik onnya dapat di Semangka Street. Kemudian yang ada angkanya at, yang lebih tepat lagi pasnya di ya at 7 Semangka Street. Semua betul? Betul ya? Kalau ada yang masih salah-salah dikit nggak apa-apa, namanya juga baru pertama kali. Nanti lama-lama pasti pintar. Yang sudah betul Miss Tia acungi jempol. Sekalian wes lah, top bahasa Inggrisnya. Mantap. My beloved student, oke tadi materinya sudah, terus latihannya juga sudah. Jadi
apa yang ingin Miss Tia sampaikan hari ini. Materi hari ini Miss Tia rasa cukup, karena kalau kebanyakan nanti suara Miss hilang dan kalian juga bosan. Jadi Miss Tia akan menyampaikan kesimpulan hari ini. Oke, kesimpulan hari ini adalah tentang identity. Identity when we want to introduce ourselves. Identitas ketika kita akan memperkenalkan diri. Yang pertama yaitu nama, kemudian place of origin atau asal, kemudian home address, alamat. Ada in tadi untuk yang paling luas, negara, kota, kecamatan, kelurahan. Nah, terus untuk yang on itu jalan secara umum, belum ada nomornya. Kalau sudah ada nomornya itu pakai yang at. Gampang ya? Gampang lah, kalian mah pinter-pinter, pasti langsung paham. Oke, kalau ada pertanyaan kalian bisa menanyakan ke WA Miss Tias boleh, ke kolom komen di bawah ini juga boleh. Oh ya, jangan lupa absen ya, absen dengan cara pasti kalian udah paham ya, nama, kelas. Kalau sudah tahu nomor absennya, mau ditambahkan nomor absennya juga boleh di kolom komentar gitu. Jangan lupa juga absen di kelas. Kalau wali kelas kalian meminta kalian untuk absen di kelas. Kalau semisal tidak diminta, kalian absen, wajib absen di kolom komentar biar Miss Tias tahu kalian masuk ke kelas Miss Tias. Kalau kalian nggak absen, nanti Miss Tias kira kalian nggak masuk sekolah gitu ya. Oke, kesimpulannya sudah. Nah, minggu kemarin itu kalian banyak sekali yang bertanya-tanya, kok cuma nyatet? Nggak ini ya, kurang nantang gitulah untuk adik-adik milenial kayak kalian. Jadi Miss Tias kan mengerti kalian. Miss Tias kasih latihan atau tugas. Tugasnya apa? Tugasnya so simple. Tugasnya adalah kalian memperkenalkan diri, karena tidak bisa melalui langsung ya, face to face. Jadi kalian tulis di buku tugas menggunakan data kalian seperti yang sudah Miss Tias berikan tadi di contoh. Ada data ya, yang tadi namanya Denanda tadi. Denanda itu siapa? Temennya Miss Tias. Oke, itu tadi di Miss Tias jadi lupa mau ngomong apa. Datanya menggunakan data kalian. Jadi name, your name, nama kalian, place of origin, kalian tuh asalnya dari mana? Dari Karanganyar atau dari Surakarta, kebanyakan dari Surakarta ya, ya ditulis aja. Kemudian home address, latihan menggunakan in, on, dan at. Oke, kalian tulis di buku tugas, diberi judulnya adalah latihan introducing self. Harinya, tanggalnya kalian tulis. Kalian tulis dulu datanya boleh, baru diikuti perkenalannya boleh. Mau langsung perkenalannya juga boleh lah gitu. Yang penting kalian itu enjoy belajar, kalian semangat, kalian happy, udah mesti ya seneng pokoknya kalian mau belajar. Itu tugasnya nanti dikumpulkan awal bulan ya, tapi minggu berikutnya juga nanti akan ada tugas. Jadi pokoknya kalau ada tugas itu langsung dikerjakan biar tidak numpuk, biar tidak lupa. Ingat, sikap, pengetahuan itu ada nilainya. Kalau kalian mengerjakan tugas tapi kalian tidak disiplin, nilainya juga nggak bagus juga. Pintar itu penting, tapi berakhlak baik jauh lebih penting. Oke, tugas Miss Tias hari ini sudah kesimpulan sudah, tugas juga sudah. Miss Tias rasa cukup untuk hari ini. Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Jaga kesehatan, jangan keluar-keluar kalau tidak terpaksa. Pakai masker, sering cuci tangan, makan makanan yang bergizi dan juga sehat, olahraga, dan stay healthy, stay happy, stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.